Alhamdulillah baik Pak Sugeng. Pak Sugeng gimana? Alhamdulillah sehat ya. Gimana hari ini kegiatan pembelajarannya? Hari ini Alhamdulillah longgar Pak. Hanya 4 jam pelajaran saja hari ini. 4 jam belajar berarti tidak terlalu padat ya? Betul Pak. Santai ya. Oke. Sesuai jadwal masuk di kelas 11 IPS 2 ya? Betul Pak. Jam, Jam 2. jam kelima? Jam 5.6. 5.6 ya? 5.6. 2 jam pelajaran? 2 jam pelajaran. Oke, nanti jam ke 5.6 nanti kita masuk ke kelas 11 IPS. Oke, gini Pak Jafar, nanti kita santai aja dulu ya, kita ngobrol santai saja. Tidak usah ini, intinya hanya memastikan persiapan pembelajaran sebelum masuk kelas ya. Temanya hari ini apa Pak Jafar? Temanya hari ini yaitu teks prosedur Pak. Teks prosedur ya? Oke, teks prosedur. Nah, dari tema itu ya, apa kira-kira tujuan yang diharapkan dari tema teks prosedur itu? Tujuan yang dari pembelajaran ini yaitu siswa nanti akan mengetahui tentang pernyataan umum atau tujuan dari teks prosedur itu apa, terus langkah-langkah di dalam teks prosedur itu apa, dan yang terakhir adalah penegasan ulang atau kesimpulan dari teks prosedur itu apa sih sebenarnya, seperti itu. Diharapkan murid nanti mengetahui apa itu teks prosedur, terus mengetahui langkah-langkahnya, Ya. terus kemudian mengetahui Penegasan ulangnya. kesimpulan. Ini dalam kaitan kehidupan sehari-hari apa kira-kira? Itu Pak, tepat sekali. Dalam kehidupan sehari-hari kan tentunya siswa sendiri mengalami beberapa kegiatan-kegiatan dan mungkin mereka belum tahu bahwa itu adalah teks prosedur aslinya. Contoh, kalau misal pagi menanak nasi Pak, menanak nasi. Kalau menanak nasi itu kan mulai dari nyuci beras dan lain sebagainya sampai beras itu jadi, itu dinamakan teks prosedur. Gitu ya. Mungkin siswa belum sadar sampai situ Pak. Jadi nanti saya akan menumbuhkan kreativitas di siswa untuk mengetahui bahwa di kehidupan mereka itu mereka melakukan prosedur seperti itu Pak. Jadi teks prosedur itu lebih kepada sebenarnya anak sudah tahu. Iya, sebenarnya sudah menjalankan, mengalami. Nah, itu apa nih Pak Jafar yang mau dikembangkan dari tema teks prosedur itu? Nah, tentunya daya imajinasi atau kreativitas. Jadi tidak hanya mereka menanak nasi saja atau melakukan suatu kegiatan saja, tapi mereka itu tahu mereka sedang melakukan prosedur. Jadi nanti yang saya harapkan tumbuh kreativitas di dalam peserta didik. Contoh, mungkin ada kreativitas dalam membuat mie instan itu ditambahi seperti telur dan lain sebagainya supaya lebih enak gitu. Wah, menarik sekali ya. Iya Pak. Jadi intinya di sini diharapkan nanti akan muncul kreativitas anaknya. Oke, nah dari pengembangan yang Pak Jafar harapkan tadi, nah kira-kira apa nih yang dibutuhkan oleh Pak Jafar agar pengembangan itu bisa sesuai dengan harapan? Oke, kan tadi saya butuh kreativitas yang tumbuh dari siswa. Ya. Tentunya yang pertama umpan balik. Nanti akan saya tanya kegiatan sehari-hari mereka. Contoh dari pagi, misal mereka masak, ya, yang cewek-cewek ataupun yang cowok, mereka masak, gitu ya. Saya butuh umpan balik mereka itu kegiatannya ngapain aja sih di rumah. Nah, nanti saya bisa sampaikan di situ bahwa itu loh teks prosedur sebenarnya kalian sudah lakukan. Selain itu, nanti saya butuh LCD sama speaker aktif Pak buat menayangkan video supaya nanti siswa itu tergambar lebih jelas bahwa ini loh teks prosedur lain, tidak hanya membuat tapi memainkan sesuatu hal atau membuka aplikasi atau membuat akun Google aja itu sudah teks prosedur Pak. Oke, Pak Jafar, luar biasa ini, menarik sekali ya. Tujuannya luar biasa, terus pengembangannya juga nanti akan ada luar biasa. Nah, dari tujuan-tujuan yang mantap tadi, ya luar biasa tadi, strategi apa nih yang akan dipakai oleh Pak Jafar agar tujuan tadi itu bisa tercapai oleh murid-murid tersebut? Strategi yang akan saya terapkan di kelas itu dan materi itu tadi sudah disampaikan, yaitu strateginya yaitu diskusi kelompok Pak. Diskusi kelompok nanti juga ada tanya jawab. Nah, di dalam diskusi kelompok itu kan menentukan kelompok-kelompok dulu ya Pak ya. Nah, itu kelompok tersebut
saya ambil berdasarkan hasil asesmen diagnostik dari baik itu yang kognitif yang dari saya dan non kognitif yang dari BK Pak. Jadi nanti di dalam satu kelompok tersebut itu terdiri ada yang jiwa pemimpin dan lain sebagainya, supaya untuk diskusi tanya jawab nanti satu kelompok itu aktif, mereka lebih kreatif melakukan argumentasi, menyampaikan pendapat, membuat pernyataan umum dan lain sebagainya, supaya hidup itu Pak. Oke, luar biasa. Berarti nanti menggunakan diskusi kelompok ya. Betul. Dan kelompok-kelompok yang Pak Jabar bentuk itu tidak asal bentuk ya. Betul. Dasarnya Iya, dari hasil asesmen diagnosis yang dilakukan oleh BK. Berarti sebelumnya sudah berkoordinasi dengan BK ya. Sudah. Untuk tiap-tiap kelas, tidak hanya di kelas ini saja Pak, di kelas yang lain juga demikian. Jadi saya membuat kelompok berdasarkan hasil analisis tersebut. Oke, berarti ya kan nanti dengan hasil data yang didapatkan dari BK, terus kemudian data yang didapatkan oleh Pak Jabar sendiri melalui asesmen kognitifnya itu diharapkan nanti kelompoknya bisa terbangun dengan Komunikasi baik. yang luar biasa. Ya, luar biasa, strateginya mantap sekali. Ya. Tujuannya ya, pengembangannya nanti yang akan dikembangkan ya, terusan strateginya juga luar biasa. Perangkatnya gimana Pak Jabar? Perangkatnya nanti saya butuhkan laptop, speaker aktif, sama ini ada buku catatan saya Pak, ini ada buku materi, ada jurnal, sama ini di dalamnya juga ada yang RPP. Ini RPP-nya ya Pak Jabar ya. Mulai dari persiapan, Ya. terus ada KI-KID-nya juga ada, terus medianya, ada, materi, serta langkah-langkah dan segala macamnya, sampai penilaiannya sudah ada rubriknya Pak di dalam sini. Nah ini kan penilaian. Nah ini materinya Pak. Nanti di samping saya video juga saya tayangkan materi-materi yang dalam bentuk teks. Nah, menurut Pak Jabar, nanti indikator ketercapaian dari materi yang sudah disampaikan, indikatornya apa? Indikatornya nanti siswa itu mampu ataupun dapat menyampaikan apa itu tujuan dari teks prosedur, langkah-langkahnya seperti apa, dan penegasan ulangnya seperti apa, atau kesimpulan dari teks prosedur tersebut. Gitu Pak. Oke, luar biasa. Itu Pak Jabar sudah cukup ya. Ya. Mudah-mudahan nanti kita masuk ke kelas dan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan dan semua direncanakan itu ya. Tentu harapannya adalah tidak sampai di situ ya, tetapi lebih kepada bagaimana murid itu mampu menguasai materi yang akan disampaikan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Oke, sampai ketemu nanti di kelas 11 IPS 2 ya. Siapkan diri dengan baik ya agar tampil prima di depan murid ya, agar bisa menyenangkan. Itu Siap Pak. Terima kasih Pak. sampai ketemu. Kita jadi pandai dibimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Sehat ya, tetap jaga kesehatan karena sekarang musim hujan. Jangan lupa ya bawa payung atau mantel ya ketika sekolah ya. Biar kita belajarnya terus hadir ya. Karena ketika kalian tidak hadir, itu akan ketinggalan sebuah materi. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Enggak, kenapa enggak? Oke. Baik. Sebelum kita masuk ke bab yang baru ya. Kemarin kita sudah belajar banyak hal tentang sebuah ceramah. Hari ini kita akan belajar hal baru lagi. Tapi sebelum itu saya akan memotivasi kalian supaya kalian itu terus bersemangat. Untuk lebih semangat lagi, mari kita tepuk tangan dulu yuk.
kalian sehari-hari ya itu melakukan sesuatu tidak? Contoh? Ya, salah. Ya. Contoh, seragam kalian disetrika nggak? Kalian tahu cara nyetrika nggak? Tahu. Gimana caranya? Angkat tangan. Gosok-gosok. Yuk, pertama diapain? Angkat tangan. Dicolokin. Terus? Kasih spray. Terus satu lagi? Dipanaskan. Terus? Digosok-gosok bajunya ya. Oke, terus dipakai tangan ya, taruh lemari, dipakai pagi hari. Oke, kalian pagi sarapan nggak? Yang masak siapa? Ibu masak apa tadi pagi? Jamur. Lihat nggak ibu masak? Enggak. Kalian bisa masak nasi goreng? Bisa. Caranya gimana? Yang perlu disiapin apa aja? Pinter ya. Yang pernah masak nasi goreng dengan menggunakan topping bakso? Bakso sosis, boleh? 1, 2, 3, 4, banyak ya. Yang pakai ayam? Oke, banyak. Oke. Kalian bisa masak nasi goreng itu dari mana? Dari Google. Dari YouTube. Coba saya minta satu anak dari kalian jelasin bagaimana proses pembuatan nasi goreng. Satu aja. Yuk. Yuk, yang pintar yuk. Nasi goreng. Pertama, yang perlu disiapkan apanya dulu? Wajan, ya. Wajan. Terus ada solet, ya. Kompor pasti, ada gasnya juga ya. Nah, itu. Terus yang berikutnya bahannya apa aja? Pertama kalian panaskan minyak. Setelah itu dioseng-oseng ya. Sudah bau harum, masukkan apa? Telurnya dulu, telur ya. Telurnya setengah matang, tinggal diorak-arik kalau mau diorak-arik ya. Terus masukkan apa? Terus setelah nasi masukkan apa lagi? Garam jadi satu ya. Terus biar lebih enak ditambahkan apa? Sayur, topping, dan lain sebagainya jadi satu. Setelah selesai, kalian tahu nasi goreng kalian siap dihidangkan itu dari mana? Udah matang, udah baunya lezat ya. Sedang di piring siap untuk sarapan atau dimakan, gitu ya. Nah, itu yang namanya text prosedur. Peserta didik dapat menunjukkan pernyataan umum dalam suatu proses kegiatan dan menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan, mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan secara lisan, dan menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dengan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat, komunikatif selama proses pembelajaran. Itu tujuan pembelajarannya. Ya. Indikator pencapaian kompetensinya. Kompetensi dasarnya yaitu mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yaitu menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Yang kedua, menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Jadi di sini kalian nanti akan belajar apa teman kalian. Contohnya lewat Bluetooth. Itu prosedur bukan? Prosedur. Kenapa prosedur? Oke, karena ada langkah-langkahnya. Biar kalian lebih paham, ya. Saya punya video-video menarik untuk kalian lebih kreatif lagi. Sebenarnya kalian itu melakukan teks prosedur loh setiap hari-harinya. Ya. Contoh nanti Pak Jamar sediakan video, kalian simak baik-baik ya videonya. Ya. Ya. Ini video yang pertama, yaitu cara menyetrika kemeja yang benar. Pertama, lipat kerahnya. Kedua, setrika kerahnya gunakan suhu yang sedang.
Ada nggak? Nggak ada, berarti rata-rata beda. Bedanya apa sama yang saya tayangkan? Bedanya di apanya dulu? Kalau kalian nyetrika, bagian depan atau belakangnya dulu? Belakang. Kalau yang itu ada bedanya? Ada. Terus ketika kalian belakang dulu, itu langsung depan atau lengan dulu? Lengan dulu. Ada yang nyetrika lengannya dulu? Ada, ya. Itu yang namanya perbedaan. Tapi itu semua merupakan langkah-langkah, benar nggak? Benar, ya. Ini yang nyetrika. Nyetrika ini merupakan teks prosedur, bukan hanya sekadar masak-masak saja ya yang merupakan teks prosedur ya. Selanjutnya, biar kalian lebih tergambar lagi, saya masih punya satu video lagi yang menggugah selera. Cara membuat rica-rica. Bahan-bahannya sudah Pak? Ayo. Goreng ayamnya dulu ya, sebelum kalian menyantap sebuah makanan, kalian cek rasanya dulu. Kurang manis atau kurang pedas atau kurang asin. Enak gak? Ya, di sini dari dua tayangan video tersebut, coba menurut kalian apa itu teks prosedur? Ya, Amara. Teks prosedur adalah sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah, kegiatan, atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Oke, betul. Ya, kasih applause untuk Amara, ayo. Oke, Anissa. Prosedur adalah suatu proses langkah-langkah atau tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Oke, betul juga. Tepuk tangan untuk Anissa. Ya. Itu termasuk langkah-langkah. Terus ada penutup atau penegasan ulang, yaitu ditegaskan kembali atau ditutup. Contoh kalimatnya yaitu mie instan siap disajikan. Seperti itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita diskusi? Belum. Yuk, berkelompok. Silakan kalian berkelompok, masing-masing kelompok itu beranggotakan 4 sampai 5 orang ya. Silakan, tugas kalian adalah mendiskusikan tentang sebuah teks prosedur. Apa yang didiskusikan? Contoh, kalian membuat teks prosedur dari tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Silakan kalian buat sebuah teks prosedur ya yang biasa kalian lakukan sehari-hari ya. Contoh, memasak, mencuci, dan lain sebagainya ya. Itu silakan dibuat. Nanti kalian melakukan presentasi di depan sini. Gitu ya. Dipresentasikan di sini, dibacakan hasil kerja kalian. Seperti itu, bisa dipahami? Oke, silakan kerjakan tugasnya. Ya. Ini bagaimana? Ini kamu begini benar? Ya benar, ini membuat es krim putar tanpa kulkas. Jadi nanti kamu dikasih tujuannya apa. Pada umumnya es krim dibuat dengan menggunakan kulkas, tapi ini es krimnya tidak menggunakan kulkas. Nanti kamu cobakan langkah-langkahnya apa saja, terus sampai penutup. Misal es krim siap dihidangkan. Ya, sama-sama. Nasi goreng yang lezat siap dimakan. Coba.
untuk melakukan presentasi di depan, mempresentasikan hasil dari teks prosedur apa yang kalian buat. Silakan dipresentasikan di sini. Kelompok yang mau maju pertama kali, angkat tangan. Oke, kelompoknya Galih dan Amya, silakan bisa ke depan sini. Ayo, presentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih dan teman saya Fikri, Isti, dan Marsya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan teks prosedur, yaitu cara membuat nasi goreng yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Isti. Cara memasak nasi goreng. Nasi goreng adalah salah satu menu kegemaran banyak orang dan cukup mudah untuk dibuat di rumah. Yang keempat, nasi goreng siap digunakan selebih hangat semakin nikmat dengan taburan bawang goreng dan bumbu. Nasi goreng yang lezat siap dicapai. Oke, barangkali ada dari kelompok yang lain mau ingin ditanyakan. Yo, yang mau tanya, yo. Yang mau tanya, tangan. Perkenalkan nama ya. Perkenalkan, nama saya Elvira. Saya ingin bertanya, bagaimana kalau nasi goreng yang telah disebutkan bahan-bahannya tadi bisa ditambahkan dengan bumbu racik atau tidak? Terima kasih. Ya, silakan dijawab dari kelompoknya Galih. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jawabannya adalah bisa. Nasi goreng dapat didapat secara menggunakan bumbu instan maupun dengan cara Nama Dinda. Saya izin bertanya, jika nasi goreng yang telah dipresentasikan tadi, topping apa yang menurut kalian cocok untuk nasi goreng? Nah, topping apa yang menurut teman-teman di sini cocok untuk nasi goreng kalian? Siapa yang mau jawab? Izin menjawab pertanyaan dari Dinda. Topping yang cocok untuk nasi goreng kami adalah sosis, tomat, bakso, seledri, timun, kerupuk, dan suiran ayam. Ya, itu hasil jawaban dari kelompoknya Galih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan bisa ditutup presentasinya. Oke, sekian dari presentasi kelompok 1. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita simpulkan bersama bahwa teks prosedur itu merupakan sebuah teks yang berisi tentang tahapan atau tata cara atau langkah untuk mencapai tujuan. Nah, itu adalah teks prosedur. Sudah tergambar? Nah, oke. Selanjutnya Pak Jafar ingin kalian menyebutkan satu saja contoh teks prosedur yang kalian lakukan setiap harinya. Yo. Cara membuat es Milo. Nah, betul. Cara membuat es Milo. Tepuk tangan. Ada lagi? Ada lagi? Yo, yang kalian lakukan sehari-hari. Yo, ada nggak? Yo. Ya, ini Mas Fari. Gimana? Cara buat mie instan. Cara membuat mie instan. Oke, tepuk tangan yuk untuk Fari. Ya. Satu lagi. Yuk, silakan. Cara menghidupkan laptop. Oke, cara menghidupkan laptop. Betul juga, tepuk tangan. Yuk. Nah, itu merupakan contoh. Selanjutnya, ini merupakan pengertian teks prosedur. Kalian sudah bisa semuanya. Tadi sudah dijawabkan sama teman-teman dan kita juga sudah menjabarkan di papan tulis di sini. Yaitu teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Nah, ciri-cirinya yang pertama ada langkah-langkahnya. Yang kedua disusun secara informatif. Ketiga dijelaskan secara terperinci. 4 bersifat objektif. 5 menggunakan syarat atau pilihan. Yang keenam menggunakan kalimat jelas, motif dan singkat. Nah, di sini
ada jenis-jenis teks prosedur. Ada 3. Yang kedua adalah langkah. Dan yang terakhir ada penutup atau penegasan. Nah, di sini berarti teks prosedur itu ada tujuannya. Sebenarnya apa sih kalian membuat sesuatu, untuk apa sih? Itu ada di dalam tujuan. Terus ada langkah-langkah ya. Langkah-langkahnya apa? Cara membuat mie instan, Fer. Cara membuat mie instan, langkahnya gimana? Masak 200 ml air. Terus airnya dididihkan dulu. Terus tuang bumbu-bumbu yang ada di dalam kemasan mie instan ke dalam mangkok. Terus Jika mie sudah matang dan lembut, tiriskan air dan tuang mie ke dalam mangkok yang sudah terisi bumbu sebelumnya. Terus aduk merata hingga bumbu tercampur. Terus mie instan siap disajikan dengan pelengkap telur rebus atau irisan cabai rawit. Oke, terima kasih Ferry. Tepuk tangan yuk untuk Ferry yuk. Bisa menulis dan membaca karena siapa. Selamat siang Pak Jabar. Siap, Pak Sugeng. Ya, apa kabar hari ini Pak Jabar? Sugeng. Alhamdulillah. Baik. Gimana kegiatan hari ini Pak Jabar? Kegiatan hari ini saya terjadwal 4 jam Pak. 4 jam ya. Dan itu sudah berlalu, sekarang sudah kosong. Oke, berarti kita punya waktu luang yang cukup banyak ya. Ya, boleh Pak. Monggo. Kayak gini Pak Jabar, ini perkenalkan Bu Junjung. Ya, Bu Junjung selaku pengajar praktik pendidikan guru penggerak di angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Dan Bu Junjung hadir di sini, jadi kita nanti kita sharing-sharing lah. Jadi kita ngobrol diskusi agar diskusi ini juga bermanfaat. Oke Pak Jabar, ini dari nanti kita santai aja ngobrolnya ya, santai aja, mungkin 15 sampai 20 menit ke depan. Dari obrolan ini apa nih kira-kira yang yang mau kita obrolin apa nih Pak Jabar? Yang pengen saya ketahui atau yang kita diskusikan atau obrolkan gitu Ya. Pak, ya seperti tanggapan Pak Sugeng atau komentarnya, pendapat dari Pak Sugeng lah Ya. terkait kegiatan yang kemarin Pak Sugeng lakukan dengan saya atau di kelas saya. Nah, dari obrolan ini nanti kira-kira apa nih yang diharapkan oleh Pak Jabar? Dari diskusi ini yang saya inginkan, mungkin nanti kan ada koreksi-koreksi kayak gitu ya Pak. Jadi saya pengen memperbaiki diri, mulai dari mungkin di saat saya ngajar ada banyak kekeliruan atau salah tahapan gitu, ada yang salah. Saya pengen tahu dan pengen memperbaiki diri untuk diri saya sendiri untuk lebih baik lagi. Kurang lebih kayak gitu sih Pak. Ya, oke, Pak Jabar, gini Pak, dari pembelajaran yang kemarin kita laksanakan dan saya amati, ya sebenarnya sudah cukup bagus ya. Terus semua step-stepnya sudah terjalani dan ini saya kembali menurut Pak Jabar dari pembelajaran yang kemarin dilakukan, ya, indikator ketercapaian yang kemarin Pak Jabar sampaikan ke saya itu sudah muncul atau belum kira-kira? Nah, ya, indikator yang kemarin saya sampaikan yang itu Pak, itu muncul Pak, kan menyampaikan gagasan, pernyataan umum, menyampaikan langkah-langkah, sama menyampaikan kesimpulan. Nah, dari pembelajaran kemarin udah kelihatan Pak. Nah, jadi banyak yang bisa menyebutkan langkah-langkah, pernyataan umum, serta menyimpulkan teks prosedurnya itu seperti apa dan langkah-langkahnya seperti apa gitu Pak. Jadi kemarin ada yang angkat tangan, menyebutkan langkah-langkah menyetrika, mencuci dan lain sebagainya. Jadi udah keluar semua Pak kemarin. Berarti indikator kemarin kan yang sampai murid mengetahui ya kan langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang kemudian menjadi teks prosedur tadi ya. Oke Pak Jabar, jadi dari apa yang Pak Jabar inginkan itu. Nah, sekarang saya tanyakan begini Pak Jabar, bagaimana menurut Pak Jabar pembelajaran yang kemarin Pak Jabar
bawakan di kelas itu menurut Pak Jafar itu seperti apa? Menurut saya kemarin sih versi saya Pak, Ya. ya versi saya itu udah lumayan, mungkin masih kurang dari penyampaiannya dan juga media yang saya bawakan Pak. Mungkin ada yang kurang. Saya kepikiran Pak setelah itu, kan kemarin pakai video ya Pak ya, pakai video kita nonton cuplikan YouTube. Nah di situ mungkin saya kepikiran, oh ya saya bisa tambahkan gambar-gambar dan lain sebagainya ditambahkan di papan tulis kurang lebih begitu. Berarti sebenarnya kemarin pelajaran sebenarnya sudah menarik ya. Ya. Hanya ada masih kurang beberapa hal-hal yang ternyata setelah di ini Pak Jafar kepikiran oh, kurang ini gitu ya. Benar Pak. Nah, gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Jafar sendiri nih, idealnya pembelajaran itu yang seperti apa sih Pak? Idealnya itu memang anak itu tertarik terlebih dahulu Pak. Idealnya gitu, terus suasananya hidup, Ya. suasananya hidup, terus yang saya sampaikan juga ditangkap oleh siswa itu dengan baik dan juga membekas di pikiran mereka, dan juga ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi Pak, mungkin dari segi fasilitas dan lain sebagainya supaya lebih mendukung pembelajaran. Pembelajaran yang menarik itu suasananya menarik. Ya, suasananya Kan menyenangkan. ditangkap oleh murid dengan baik, Ya. ya, mungkin direspon dengan baik gitu ya. Betul. Selain itu tidak cukup seperti itu, tapi lebih kepada ada sesuatu yang membekas ya. Ya, ada sesuatu. Ada sesuatu yang bisa tercipta mungkin kalau di kelas seperti itu ya. Bisa. Atau bisa jadi ada produk ya. Betul, ada hasilnya. Ada hasilnya mungkin seperti itu ya. Nah, kalau kita bilang bahwa pembelajaran yang seperti tadi Pak Jafar sampaikan itu adalah idealnya pembelajaran seperti itu ya, katakanlah angkat 10 dari situ itu. Nah, menurut Pak Jafar sendiri pembelajaran yang kemarin kita laksanakan itu dianggap berapa ya? Nilainya berapa ya? Kalau misalkan kita Maksimal 10. buat rentan angka 1 sampai 10 Satu- nah, kira-kira ada angka berapa gitu? Menurut saya dari rentan 1 sampai 10 ya Pak ya. Ya, 1 sampai 10. 1 sampai 10. Saya di angka 7 Pak kemarin. Menurut saya jangan 7 Pak. Pokoknya 7 lah. Berarti masih ada beberapa hal yang perlu Ditingkatkan lagi. ditingkatkan lagi Iya. ya. Berarti angka 7 ya. Ya, betul. Yang 7 Pak. Nah, dari angka 7, apa yang diharapkan oleh Pak Jafar meningkat di angka berapa kira-kira? 8. Angka 8 ya? 8 ya, 8. Berarti dari 7 naik 8. 8 dulu, bertahap berarti Pak. Nah, Ya. yang kemudian nanti bisa sampai 10, betul. Bisa sampai Ya. 10 ya. Nah, tentu kan bukan hal yang mudah Pak Jafar ya. Iya. Bukan yang mudah untuk menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan, suatu pembelajaran yang membekas dengan kondisi yang ideal seperti tadi Pak Jafar sampaikan atau di angka 10. Nah, untuk mencapai angka posisi yang diharapkan oleh Pak Jafar tadi, apa yang dibutuhkan oleh Pak Jafar? Yang saya butuhkan yang dari paling kecil mungkin ya Pak ya, diskusi antar rekan satu mapel Pak, itu yang pertama. Jadi bisa sharing-sharing, bisa bertukar pendapat. Terus selain itu di lain mapel juga diskusi Pak. Nah selain itu saya juga membutuhkan yang seperti seminar-seminar kayak gitu, terus sama pelatihan dan mungkin saya juga perlu dukungan yang pertama mungkin dari pimpinan, unsur pimpinan, sama satu lagi Pak dari sarana prasarana yang itu yang pokok juga sih Pak, itu sarana prasarana supaya pembelajaran yang saya berikan ke siswa itu benar-benar sesuai dengan keinginan siswa belajarnya. Dukungan dari pimpinan, rekan sejawat dan lain-lain, saya bilang itu harus dibuat sistemnya. Tapi tidak cukup berhenti sampai di situ ya. Betul Pak. Harus didukung secara sarana dan prasarana juga ya. Ya, karena bagaimanapun kalau tidak didukung dengan sarana dan prasarana ya tentu pembelajaran kurang. Tetap kurang. Karena sudah zaman teknologi seperti ini, ya meskipun banyak materi-materi yang sudah bagus, tapi kalau tidak diterapkan dalam media yang dibutuhkan oleh anak, ya tidak
nggak menarik. Oke Pak Jafar, nah, dari apa namanya, apa yang tadi Pak Jafar harapkan dengan kondisi yang dianggap 7 tadi itu ya, berarti masih ada beberapa yang harus ditingkatkan. Nah, kira-kira apa nih yang mau dilakukan oleh Pak Jafar atau rencananya atau mungkin strateginya bagaimana agar pembelajaran ke depan itu bisa lebih menarik dan sesuai dengan apa yang menjadi kondisi ideal tadi itu Pak. Oke, ya. Jadi kalau menurut saya mengacu dari kemarin itu Pak, kan saya ngajar ke prosedur ya Pak. Kemarin saya ngajar prosedur, seharusnya yang saya lakukan dulu itu observasi dulu Pak. Jadi observasi di kelas, bagaimana ketika saya ngajar prosedur itu siswa paham dan juga pengennya apa sih siswa dalam mempelajari teks prosedur itu, senengnya apa gitu. Misal contoh media yang mereka senengi mungkin video atau musik atau gambar-gambar gitu, lukisan dan lain sebagainya itu. Jadi saya observasi dulu di kelas itu, setelah itu saya baru melihat materinya saya lihat lagi. Nah itu saya tentukan media yang cocok atau yang tepat digunakan di materi tersebut. Berarti tidak hanya sekedar membuat media yang menarik Iya, tapi sebelum itu ya media yang dibuat itu adalah dasarnya dari observasi ya, dari apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh anak ya, atau apa sih yang disukai kan gitu ya, sehingga dari hal-hal itu kemudian dikemas dalam satu media yang menarik mungkin gitu ya Pak. Betul Pak. Oke. Nah, selanjutnya kompetensi apa nih Pak yang mau ditingkatkan lagi untuk ke depan, kira-kira apa lagi nih yang mau dikembangkan lagi gitu? Nah, kemarin kan sudah menyampaikan gagasan gitu Pak. Yang kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi itu kompetensi menulis Pak. Mengapa kompetensi menulis? Sebenarnya mereka itu sudah tahu Pak. Ya. Mereka melakukan kegiatan sehari-hari, contoh mencuci, menyalakan televisi, menyeduh teh atau kopi, membuat mie goreng dan lain sebagainya. Mereka mengalaminya. Mereka belum tahu itu prosedur. Nah dari situ saya pengen mengangkat mereka, pengen saya itu mereka nulis. Jadi menuliskan kegiatan-kegiatan yang mereka alami atau lakukan sehari-hari ya, dalam teks prosedur yang utuh, mulai dari pernyataan umumnya, contoh menyetrika yang baik dan benar misalnya gitu, biar hasilnya rapi gitu kan. Terus langkah-langkahnya mereka tulis, langkah-langkahnya mulai dari menyalakan setrika dan lain sebagainya sampai bajunya rapi, akhirnya ditegaskan kembali. Mereka di dalam bentuk tulisan Pak, mereka kan sebenarnya melakukan sehari-hari mungkin ya Pak ya, tapi ini saya pengen mereka menuliskan. Nah jadi saya pengen keterampilan menulislah yang ditingkatkan kembali di peserta didik. Kurang lebih gitu. Luar biasa ya. Kalau teks prosedur, karena sebenarnya prinsipnya anak kan sudah tahu ya, Sudah tahu Pak, sudah menjalankan, Iya. ya sudah tahu bagaimana cara membuat kopi katakanlah Iya. seperti itu ya, bagaimana cara membuat mie instan gitu ya. Tetapi bagaimana menuliskan langkah-langkah itu di dalam sebuah tulisan, itu yang mau dikembangkan lagi ya. Iya, itu yang mau Agar ditingkatkan kembangan. tujuannya biar dari tulisan itu orang lain bisa meniru itu mungkin Bisa meniru, bisa menerapkan ya, supaya misal buat mie goreng yang enak. Nah, oh gitu ya. Jadi artinya bisa disampaikan Iya. ya, dalam bentuk tulisan gitu. Rencana yang seperti itu menarik sekali sebenarnya. Ini kira-kira kapan nih Pak Jafar rencana itu bisa akan diterapkan? Diterapkan gitu ya Pak rencana itu. Ya langsung di bab berikutnya Pak. Berarti pertemuan berikutnya mulai sudah menerapkan strategi ini sudah diterapkan. Saya langsung diterapkan di bab berikutnya Pak. Atau pertemuan berikutnya berarti pas nih Pak, kebetulan pekan depan udah masuk ke bab selanjutnya. Ya berarti pertemuan berikutnya sudah lebih menarik lagi ya. Ya, ya. Dengan strategi baru ya. Ya, Yang tentu strategi baru itu berdasarkan kebutuhan. Oke, berarti
minggu depan ya Pak Jafar ya. Minggu depan kita akan lihat strategi baru ya, pengembangan kompetensi yang mungkin lebih dalam lagi. Diharapkan siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan aman, menyenangkan dan ada hasil yang membekas. Ada hasilnya. Ya, oke, begitu Pak Jafar, kayaknya sudah cukup ini obrolan kita ya. Nah, dari obrolan ini kira-kira apa nih ya Pak Jafar dapatkan? Banyak sih ya Pak ya. Jadi saya bisa mengetahui strategi-strategi gitu Pak. Yang lebih efektif kita harusnya observasi dulu ke kelas. Yang menarik apa sih di siswa, biar di siswa itu saat pembelajaran nyaman, menyenangkan, tapi tetap membekas dan punya hasil tentunya Pak. Gitu. Oke, luar biasa, baik sekali Pak Jafar ya. Oke, begitu semoga nanti ke depan itu apa yang menjadi harapan kita bisa terlaksana dan bisa terwujud pembelajaran. Oke, terima kasih Pak Jafar atas waktunya. Ya Pak, terima kasih. Sampai ketemu lain waktu. Oke, terima kasih.